Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat malam dan salam sejahtera bagi saudara semua. Saya menyapa bagi saudara yang ada di Indonesia dari Sabang sampai Merauke, baik yang ada di desa, di kota, dan di pelosok tanah air. Saudara yang ada di Malaysia, di Kamboja, di Singapura, di Amerika Serikat, sungguh senang sekali kembali menjumpa saudara pada saat ini. Kiranya damai sejahtera dan sukacita daripada Roh Kudus senantiasa melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua, dan kiranya saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Selamat datang kembali di Pokok Anggur bersama saya Yosia Krispianto. Mari saudaraku, sebelum kita bersama-sama merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, Bapa yang baik, yang penuh dengan kasih, kemurahan, karunia, Bapa yang kami puji, kami muliakan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur, berterima kasih buat pertolongan Tuhan, buat penyertaan Tuhan yang sempurna di sepanjang hari ini, sehingga kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, hari yang Tuhan beri, untuk kami dapat melakukan tugas kami dan seluruh tanggung jawab kami. Itu semua karena berkat pertolongan dan kemurahan Tuhan. Dan pada saat ini kami kembali rindu Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Urapi kami ya Tuhan, jamah hati kami, sehingga kami dapat mengerti maksud firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap merenungkan firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, pembacaan firman Tuhan pada saat malam hari ini terambil dari 2 Korintus 12 ayat yang ke-9. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, di dalam dunia ini tidak ada satupun manusia yang sempurna. Setiap manusia pasti memiliki kelemahan. Kelemahan adalah suatu keterbatasan terhadap suatu peristiwa yang terjadi pada hidup kita, dan kita tidak punya kuasa untuk menolaknya. Manusia memiliki keterbatasan, saudara. Karena itulah tidak seharusnya kita bermegah atau membanggakan diri kita sendiri. Kelemahan tidak seharusnya membuat kita menjadi takut, menjadi pesimis, dan mengasihi diri sendiri. Karena sesungguhnya semua orang pasti memiliki kelemahan. Mungkin saat ini kita memiliki kelemahan dalam hal keuangan, dalam hal pendidikan, mungkin kelemahan secara fisik atau emosional, dan lain sebagainya. Semua itu pasti dimiliki semua orang. Tetapi satu hal yang harus kita perhatikan, yaitu kelemahan bukanlah masalah utama. Namun yang penting adalah apa yang harus kita lakukan ketika kita menyadari bahwa kelemahan itu ada pada kita. Ada kalanya Tuhan mengizinkan kita memiliki kelemahan dalam hidup kita, supaya kita belajar untuk rendah hati dan mau tunduk kepada Allah, sehingga kuasanya dinyatakan atas kita. Tuhan tidak tertarik dengan orang-orang yang merasa dirinya pinter, merasa dirinya kuat dan mampu dengan kekuatan sendiri. Tetapi Tuhan tertarik kepada orang-orang yang menyadari dan mengakui keterbatasan, ketidakberdayaan dan kelemahannya. Paulus mengetahui kelemahannya, tetapi Paulus mengetahui ada kasih karunia Tuhan di dalam dirinya, sehingga Paulus tahu di dalam kelemahannya kuasa Tuhan menjadi sempurna. Sekalipun kita memiliki kelemahan, Tuhan tidak bisa dibatasi oleh kelemahan kita, saudara. Tuhan akan menyatakan kuasanya atas kita. Puji Tuhan. Saudaraku, ayat nats di atas yang sudah kita baca adalah pengingat yang kuat mengenai pertolongan Tuhan bagi kita. Ketika kita mencapai batas akhir dari kekuatan kita. Ketika Paulus menulis ayat tersebut, dia sedang dilecehkan kemanapun dia pergi oleh roh jahat yang dia disebut sebagai
duri dalam daging. Hal ini adalah utusan dari iblis yang datang untuk mengganggu dia, untuk terus mengintimidasi Paulus. Gangguan ini akhirnya membuat Paulus hampir menyerah, dan dia memohon kepada Tuhan 3 kali untuk mengangkat pencobaan tersebut. Paulus jelas berada di ambang batas kekuatannya, saudara. Tetapi meskipun Paulus berdoa untuk intervensi Tuhan sampai 3 kali, roh itu tidak diangkat. Dan tanggapan Tuhan untuk permintaan Paulus adalah ayat yang kita baca di atas. Kekuatannya menjadi sempurna di dalam kelemahan Paulus. Saudaraku, apa artinya sempurna? Ini berarti bahwa kekuatan Tuhan sampai kepada kedewasaan penuh. Kekuatan Tuhan dimanifestasikan sepenuhnya, dinyatakan dalam kelemahan kita. Lalu apa tanggapan Paulus? Dia melanjutkan dengan mengatakan dalam ayat 9 dan 10 di pasal yang sama, sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan, oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Puji Tuhan, saudara. Saudara kasih Tuhan Yesus, mungkin kita saat ini, hari-hari ini mungkin merasa di ambang batas akhir dari kekuatan kita. Kita merasa tidak mampu, mungkin hampir menyerah. Mari kita saat ini ingat Tuhan Yesus. Mari kita datang pada Tuhan dengan pengakuan yang jujur atas kelemahan kita, atas ketidakberdayaan kita. Dan di saat itulah Tuhan memberikan kekuatan bagi kita dan kuasa-Nya memampukan kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih buat firman-Mu ya Tuhan saat malam hari ini. Mengingatkan kepada kami bahwa begitu Engkau yang berkuasa atas kehidupan kami ya Tuhan. Bahkan Engkau lebih besar dari segala kelemahan kami. Lebih besar dari ketidakberdayaan kami ya Tuhan. Kami menyadari sebagai manusia kami tidak berdaya tanpa campur tangan Tuhan. Tidak sanggup tanpa Tuhan. Oleh karena itu, kami membawa seluruh kelemahan kami, ketidakberdayaan kami kepada Tuhan. Dan kami percaya Tuhan nyatakan kuasa-Mu bagi setiap kami. Kami berdoa bagi setiap saudara kami saat ini yang mengalami kelemahan dalam hidup mereka, ketidakberdayaan, kemampuan, mungkin hampir saja menyerah. Tuhan, belas kasihan Tuhan bagi kami. Kami percaya saat kami datang kepadamu, Tuhan yang memberikan kemenangan, memberikan kuasa Tuhan sempurna atas kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu meteraikan dalam setiap hati kami. Ajar kami melakukannya dengan setia. Dan saat ini kami rindu berdoa bagi saudara kami semua yang mendengar program ini dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati mereka. Saudara kami di perantauan, di luar negeri, dalam negeri. Tuhan teguhkan hati mereka untuk senantiasa kuat di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan senantiasa. Tuhan menjamah, senantiasa menyembuhkan, memulihkan setiap saudara kami yang saat ini terbaring sakit. Di dalam nama Tuhan Yesus, dengan bilur-bilur Tuhan, Tuhan Yesus menyembuhkan. Tuhan memberkati saudara kami semua dalam rumah tangga, berkeluarga, pekerjaan bisnis, pendidikan, pekerjaan di kantor, dan dimanapun berada mereka bekerja. Tuhan yang memberkati. Mohon penyertaan Tuhan saat ini, malam ini. Pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat berjalan dalam segala terang firman-Mu. Berdoa bagi saudara kami yang terikat oleh kuasa kegelapan, kuasa dosa dan kutuk dosa, dibebaskan, dilepaskan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan berikan penghiburan bagi setiap kami yang menderita, berikan kekuatan dan jalan keluar bagi setiap kami yang lemah dan putus asa. Berdoa bagi daerah kami, kota kami, desa kami, negeri kami Indonesia tercinta. Tuhan memberkati, Tuhan yang memulihkan. Terima kasih Tuhan, doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kita sudah mendengarkan firman Tuhan pada saat malam ini. Saya yakin dan percaya saudara semua diberkati. Mari kita tetap bersukacita dalam Tuhan, tetap terus mengandalkan Tuhan. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Saya ucapkan selamat malam. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.